Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu topik paling fundamental ya di dunia kerja, bahkan mungkin sejak kuliah, yaitu seni bekerja sama dalam tim atau kolaborasi. Anda udah berbagi beberapa materi yang, wah, kelihatannya menarik nih. Kayaknya dari ranah akademis dan pelatihan ya. Ada nama Dr. Arif Budiman, terus referensi ke bab 3 tentang aplikasi keterampilan bisnis. Ini penting banget sih, baik buat Anda yang lagi siap-siap masuk dunia kerja, atau mungkin yang udah kerja, tapi ingin ya ningkatin efektivitas tim lah. Betul, dan yang menarik dari materi-materi ini tuh bukan sekedar teori di atas kertas gitu ya. Konsep-konsep kayak definisi tim yang baik atau tahapan gimana kelompok itu terbentuk, itu punya implikasi yang praktis banget. Ini bisa jadi semacam peta jalan lah buat ningkatin produktivitas yang nyata, memicu ide-ide baru, dan ya ujung-ujungnya bisa bikin pengalaman kerja Anda lebih memuaskan gitu. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Berdasarkan materi yang Anda bagikan, apa sih sebenarnya inti dari kerjasama tim atau kolaborasi ini? Kadang kan kita dengar terus ya istilah ini, tapi intinya apa gitu? Intinya ya, ini tuh proses. Proses terkoordinasi dari sekelompok orang, biasanya kan mereka datang dengan keahlian, latar belakang, atau peran yang beda-beda ya. Nah, mereka kerja bareng untuk satu tujuan spesifik. Materi Anda itu mengutip definisi klasik dari Katzen, Bach and Smith tahun 93, yang menurut saya sih masih relevan banget. Tim itu sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi. Kuncinya di situ, saling melengkapi. Terus berkomitmen pada tujuan yang sama, pendekatan kerja yang sama, dan saling bertanggung jawab. Jadi ada 3 elemen penting nih, keterampilan yang nyambung bukan sama semua ya, terus komitmen ke tujuan dan cara kerja bareng, dan yang terakhir akuntabilitas timbal balik. Jadi bukan cuma tanggung jawab ke tugas sendiri, tapi bareng-bareng tanggung jawab hasil akhir tim. Oh, jadi bukan cuma individu ya, tapi tanggung jawabnya bersama. Betul banget. Dan perlu ditekankan lagi ya, seperti yang juga tersirat di sumber Anda, ini tuh lebih dari sekedar kerja bareng gitu aja. Kolaborasi yang sejati itu soal membangun ya hubungan kerja yang produktif, menciptakan suasana di mana ide itu bisa ketemu, bisa beradu secara sehat, di mana kekuatan unik tiap orang bisa keluar gitu. Dan hasilnya ya lebih bagus daripada kalau masing-masing kerja sendiri-sendiri. Ada unsur sinergi lah di dalamnya. Oke, sinergi, akuntabilitas bersama, hubungan kerja yang positif, bukan cuma bagi-bagi tugas. Nah, kalau gitu, kenapa sih kolaborasi ini jadi penting banget? Sampai sering jadi kompetensi wajib gitu di banyak tempat kerja? Tujuannya apa? Ya, materi Anda itu menguraikan beberapa tujuan strategis ya. Yang paling dasar tentu saja mencapai tujuan bersama. Kan banyak tugas atau proyek zaman sekarang itu kompleks banget. Susah kalau dikerjain satu orang. Nah, kolaborasi memungkinkan kita nyatuin sumber daya dan usaha. Kedua, ini nyambung banget sama meningkatkan produktivitas. Logikanya, kalau anggota tim kerja efisien sesuai keahliannya, hasilnya bisa lebih cepat, lebih baik. Masuk akal. Tapi ada tapinya nih. Kayak yang disinggung sumber Anda juga, pembagian tugasnya itu harus jelas dan pas. Kalau enggak, ya malah bisa jadi nggak efisien, buang-buang waktu. Ah, iya. Kudu jelas ya siapa ngerjain apa. Betul. Terus ketiga, tujuan penting lainnya itu mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Tim yang bagus itu kayak mozaik ya, tiap keping bawa warna, bawa bentuk unik. Kolaborasi itu cara nyatuin semua itu. Keempat, ini mengarah ke peningkatan kualitas keputusan. Diskusi kelompok yang terstruktur ya, yang mendorong debat sehat, itu biasanya menghasilkan keputusan yang lebih kaya info, lebih kuat lah dibanding keputusan sendirian. Dan terakhir, yang sering jadi fondasi jangka panjang nih, menumbuhkan budaya inklusif dan terbuka. Lingkungan kolaboratif yang sehat itu bikin orang merasa aman buat ngomong, buat nanya, bahkan buat nantang ide lama. Ini penting banget buat inovasi. Manfaatnya kedengeran gede banget ya. Apakah materi Anda juga merinci dampak positifnya gitu? Baik buat individu atau buat organisasi secara keseluruhan? Tentu. Manfaatnya ini seringkali saling nyambung dan nguatin satu sama lain. Misalnya, sumber Anda nyebutin inovasi lebih tinggi. Ya logis kan, tim kolaboratif itu jadi tempat bertemunya ide-ide beda, memicu kreativitas. Makanya sesi brainstorming yang efektif itu jadi penting banget. Brainstorming ya? Iya.
Terus, ada peningkatan keterlibatan karyawan. Kalau Anda ngerasa jadi bagian penting dari tim yang saling dukung, rasa memiliki, motivasi biasanya ikut naik. Jadi lebih proaktif gitu. Manfaat lain yang kadang kurang disadari tapi krusial banget itu perkembangan keterampilan interpersonal. Kerja tim itu maksa kita latihan komunikasi, belajar dengerin pakai empati, dan yang penting banget, ngasah kemampuan ngelola konflik secara konstruktif. Ini skill buat seumur hidup loh. Wah, iya juga ya, skill interpersonal. Terus, dari sisi operasional, ada efisiensi operasional. Pembagian kerja yang jelas bisa ngurangin kerjaan yang tumpang tindih. Dan terakhir, fleksibilitas organisasi. Tim yang udah solid, yang fondasi kepercayaan dan koordinasinya bagus, cenderung lebih adaptif. Lebih cepat ngerespons perubahan atau tantangan tak terduga. Oke. Banyak banget ya manfaatnya. Tapi ngebangun tim yang bisa dapat semua manfaat itu kan kayaknya bukan sesuatu yang terjadi gitu aja ya. Ini nih bagian yang menurut saya penting banget. Gimana prosesnya? Proses bangun fondasi kolaborasi yang kuat ini. Materi Anda ngasih langkah-langkah konkret nggak? Betul sekali. Ini proses yang butuh kesengajaan dan struktur. Materi Anda sepertinya merujuk lagi ke kerangka kerja Katzenbach dan Smith tadi, menguraikan beberapa langkah kunci, dimulai dari pembentukan tim itu sendiri. Ini bukan cuma ngumpulin orang ya, idealnya tuh milih anggota yang keterampilannya benar-benar saling melengkapi buat tugas yang ada. Saling melengkapi, oke. Tantangannya di sini tuh ya benar-benar paham butuh skill apa aja, terus dinamika orang-orangnya gimana. Makanya briefing awal yang jelas soal peran dan ekspektasi itu vital banget. Langkah kedua, penetapan tujuan SMART. Tujuan yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Materi Anda menekankan pakai angka atau target konkret. Kenapa harus gitu? Supaya semua orang punya pemahaman yang sama persis. Sama persis tentang sukses itu apa, dan kapan harus dicapai. Jadi, ngindarin abu-abu yang bisa mecah fokus tim. Ketiga, pembagian peran yang jelas. Tiap orang harus tahu persis kontribusi unik apa sih yang diharapkan dari dia. Sumber Anda menyarankan ini idealnya tertulis dan transparan. Ditulis ya, biar jelas. Iya, biar jelas akuntabilitasnya dan ngindarin bingung atau lempar-lemparan tanggung jawab. Keempat, pengembangan komunikasi terbuka dan transparan. Ini mungkin kedengeran klise ya, tapi sumber Anda nekenin banget ini sebagai fondasi kepercayaan. Perlu dipikirin tuh, alur informasinya gimana, media apa yang paling efektif, paling inklusif buat semua anggota, gimana mastiin nggak ada info nyangkut di satu orang aja. Komunikasi ini emang kunci ya. Banget. Kelima, manajemen konflik konstruktif. Materi Anda realistis kok, konflik itu pasti ada, pertanyaannya bukan gimana ngindarin, tapi gimana ngelolanya biar produktif. Tim perlu belajar fokus ke isu, bukan ke orangnya. Cari solusi bareng. Ini skill yang perlu dilatih. Oke, fokus ke solusi ya. Dan terakhir, evaluasi dan refleksi berkala. Tim yang hebat itu nggak berhenti belajar, perlu ada waktu rutin buat ngeliat ke belakang. Apa yang berhasil, apa yang enggak, gimana kita bisa lebih baik lagi di putaran berikutnya. Ini nutup lingkaran belajarnya tim. Proses yang terstruktur ya. Selain langkah-langkah pembentukan itu, materi Anda juga nyebut model Tuckman tentang dinamika kelompok. Ini kayak siklus hidup alami tim gitu ya. Gimana model ini bisa bantu kita paham apa yang terjadi di dalam tim? Model dari Bruce Tuckman tahun 65 ini populer banget. Karena ngasih kita kacamata buat memahami evolusi, ya emosional dan tugas dalam tim. Mengenalinya itu bisa bantu anggota tim, terutama pemimpin, biar nggak kaget atau frustrasi pas dinamika tertentu muncul. Ada 5 tahap nih. 5 tahap, oke. Apa aja tuh? Pertama, forming, pembentukan. Awalnya semua serba baru kan? Ada semangat, tapi juga canggung, nggak pasti. Orang cenderung sopan, coba baca situasi. Nah, di sini arahan jelas dan rasa aman dari pemimpin itu penting banget. Kemudian tahap yang seringnya paling menantang, storming, konflik. Di sini topeng mulai lepas. Perbedaan gaya kerja, opini, bahkan nilai bisa micu gesekan, debat, atau frustrasi. Wah, ini yang sering bikin bubar nih. Bisa jadi, tapi ini wajar kok. Sumber Anda juga nekenin. Tahap ini krusial. Kalau nggak dikelola baik, tim bisa mandek di sini. Apalagi sekarang ya, kerja hybrid atau remote, risiko salah paham pemicu storming bisa lebih tinggi. Jadi fasilitasi konflik proaktif makin penting. Betul. Harus proaktif. Nah, kalau berhasil ngelewatin badai itu, tim masuk ke norming, normalisasi.
Anggota mulai nemuin ritme kerja bareng, aturan main baik formal atau enggak mulai terbentuk. Rasa percaya mulai tumbuh. Fokusnya geser dari saya ke kita dan tujuan bareng. Tugas pemimpin di sini nguatin norma positif dan jaga momentum. Mulai nyetel ya timnya. Kepercayaan tinggi, peran jelas, komunikasi lancar, energi tim fokus nyelesain tugas dengan kualitas tinggi. Tim berfungsi sebagai unit yang nyatu dan sinergis. Peran pemimpin lebih fasilitator dan pemberdaya. Terakhir, adjourning, pemubaran. Ini terjadi pas proyek selesai atau tim dibubarin karena perubahan. Tapi ini sering diabaikan, padahal bisa ada emosinya, rasa kehilangan, bangga, atau sedih. Ngasih pengakuan atas capaian dan penutupan yang baik itu penting buat jaga semangat anggota buat kolaborasi berikutnya. Memahami tahapan takmen ini rasanya bisa bantu kita lebih sabar dan proaktif ya, terutama pas ngadepin fase storming yang gak enak itu. Nah, geser dikit nih, dari dinamika tim ke individu. Supaya kita bisa jadi kontributor yang efektif dalam tim, apa aja sih modal utama yang perlu kita punya atau asah? Ini pasti relevan banget buat Anda yang mungkin baru mulai magang atau gabung tim baru. Iya, materi Anda menyoroti beberapa keterampilan dan sikap individual yang fundamental. Yang pertama dan mungkin paling sering disebut ya, komunikasi efektif. Tapi ini bukan cuma soal pinter ngomong ya. Sumber Anda menggarisbawahi pentingnya mendengar aktif. Benar-benar usaha pahami perspektif orang lain dulu sebelum respons. Mendengar aktif ya, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Tepat. Selain itu, ya tentu kemampuan nyampein ide dengan jelas, terus ngasih dan nerima umpan balik yang membangun, bukan yang ngejatuhin. Kedua, dan ini sering disebut perekat utama, kepercayaan. Ini dua arah loh. Anda perlu bangun reputasi sebagai orang yang bisa diandelin, ngerjain apa yang diomongin, dan juga bersedia percaya sama kompetensi dan niat baik rekan tim. Tanpa trust, kolaborasi cuma di permukaan. Trust, oke. Itu fondasinya. Betul. Ketiga, tanggung jawab pribadi. Ngambil kepemilikan atas tugas yang dikasih, nyelesain dengan standar kualitas yang diharapkan, dan proaktif kalau nemu hambatan. Ini nyambung ke akuntabilitas tadi. Keempat, keterbukaan dan transparansi. Mau berbagi info yang relevan, ngakuin salah kalau emang salah, dan terbuka sama ide atau kritik orang lain. Sekaligus, berani nyuarain pandangan tapi ya dengan cara yang konstruktif. Jadi nggak diem-diem aja ya? Iya, jangan. Kelima, komitmen pada tujuan tim. Ini soal nempatin kepentingan tim di atas ego pribadi. Ngededikasiin waktu dan energi yang perlu buat sukses bareng, bukan cuma nyelesain bagian sendiri terus udah. Keenam, empati dan pengertian. Kemampuan buat nyoba lihat situasi dari kacamata rekan tim, pahami tantangan yang mungkin mereka hadapi, dan nawarin bantuan kalau bisa. Mendengar aktif itu kunci buat bangun empati ini. Terakhir, keterampilan adaptif. Dunia kerja kan penuh perubahan ya. Kemampuan buat fleksibel, nyesuaiin diri sama arah daru atau tantangan tak terduga tanpa panik atau nyalain orang itu aset luar biasa dalam tim. Ini soal resiliensi. Komunikasi, kepercayaan, tanggung jawab, keterbukaan, komitmen, empati, adaptasi. Rasanya semua ini saling terkait ya. Punya ini semua dalam tim kedengarannya kayak resep sukses. Nah, gimana kita tahu kalau sebuah tim itu beneran sukses? Ciri-ciri konkretnya apa berdasarkan materi Anda? Materi Anda tampaknya merujuk ke beberapa indikator ya. Mungkin termasuk gagasan dari Lencioni soal apa yang bikin tim jalan atau nggak jalan, menyajikan beberapa ciri kunci tim sukses. Yang paling dasar itu tujuan bersama yang jelas dan disepakati. Semua orang tahu kenapa tim ini ada dan apa yang mau dicapai bareng. Bukan cuma slogan, tapi beneran dipahami dan dipegang. Jelas tujuannya? Iya. Kedua, peran dan tanggung jawab yang jelas. Nggak ada bingung siapa ngerjain apa, siapa tanggung jawab buat apa. Ini nyegah tumpang tindih dan mastiin semua area kepegang. Ketiga, komunikasi terbuka. Anggota merasa aman buat ngomong, nanya, bagi ide, bahkan nyuarain beda pendapat secara sehat. Info ngalir bebas ke semua yang butuh. Aman buat ngomong itu penting ya? Banget. Keempat, tingkat kepercayaan dan respek yang tinggi. Ini fondasi emosional tim, anggota saling hargain, percaya kompetensi dan integritas satu sama lain. Lencioni misalnya nekenin banget, tanpa trust tim nggak bakal bisa optimal. Kelima, kepemimpinan yang mendukung. Bukan pemimpin yang ngontrol ya, tapi yang fasilitasi, memberdayakan, nyingkirin hambatan, dan bantu tim navigasi tantangan termasuk konflik. Pemimpin sebagai fasilitator. Betul. Keenam, kemampuan mengelola konflik secara sehat.
Tim sukses itu nggak ngindarin konflik, malah lihatnya sebagai peluang buat perjelas isu dan nemu solusi lebih baik. Mereka punya cara atau kebiasaan buat bahas perbedaan secara konstruktif. Ketujuh, fokus pada hasil bersama dan akuntabilitas. Tim sukses tanggung jawab secara kolektif atas hasil akhir, bukan cuma kinerja individu. Ada evaluasi kinerja tim berkala buat perbaikan. Dan kedelapan, rasa kepemilikan ownership yang kuat. Tiap anggota ngerasa kontribusinya penting dan mereka punya bagian dari sukses atau gagalnya tim. Ini dorong keterlibatan lebih dalam. Dari semua ciri itu, berdasarkan pengalaman atau apa yang tersirat di materi, mana sih yang biasanya paling sulit dibangun atau dijaga dalam tim? Seringkali ya, fondasi kepercayaan itu yang paling susah dibangun, tapi paling gampang runtuh. Butuh waktu, konsistensi perilaku, dan ya kerentanan dari semua anggota. Konflik yang nggak dikelola baik juga bisa ngerusak banget. Tapi kalau kepercayaan dan kemampuan ngelola konflik udah solid, ciri-ciri lain biasanya lebih gampang ngikutin sih. Oke, kepercayaan dan manajemen konflik ya kuncinya. Menarik banget. Tadi sempat disinggung anggota tim bisa dari latar belakang beda. Apa bentuk tim atau kolaborasi itu sendiri juga macam-macam. Materi Anda bahas ini nggak? Iya, bener. Kolaborasi bisa macam-macam bentuknya. Tergantung kebutuhan organisasi, durasinya, tujuan spesifiknya. Materi Anda nyebutin beberapa jenis tim yang umum. Ada tim fungsional. Ini yang paling klasik lah. Anggotanya dari satu departemen atau fungsi sama. Misal tim akunting, tim HR. Mereka biasanya nanganin tugas di area spesialisasi mereka. Tim satu divisi gitu ya? Terus ada tim lintas fungsi, cross-functional team. Ini ngumpulin orang dari berbagai departemen buat ngerjain proyek tertentu, kayak pengembangan produk baru gitu. Tantangannya di sini nyatuin bahasa dan prioritas yang beda dari tiap fungsi. Nah, ini sering nih. Banget. Kemudian ada tim virtual yang relevan banget sekarang. Anggotanya kerja dari lokasi beda, ngandelin teknologi buat komunikasi dan kolaborasi. Ini butuh disiplin komunikasi dan teknologi yang pas. Ada juga tim proyek. Dibentuk buat tujuan spesifik dengan jangka waktu tertentu, proyek selesai, tim bisa bubar. Anggotanya bisa dari satu atau beberapa fungsi. Lalu tim mandiri, self-managed team. Ini punya otonomi gede buat ngatur kerjaan mereka sendiri. Sering ada di lingkungan kerja yang agile atau lean. Butuh kedewasaan dan tanggung jawab tinggi dari anggotanya. Otonomi tinggi ya. Darurat atau masalah spesifik yang butuh penanganan cepat dan fokus. Sifatnya sering temporer dan intens. Paham jenis-jenis tim ini penting, soalnya strategi pengelolaan sama tantangannya bisa beda buat tiap bentuk. Jelas banget ya, kolaborasi ini bukan cuma kemampuan tambahan, tapi benar-benar kompetensi inti yang punya banyak dimensi. Mulai dari tujuan, proses, dinamika internal, skill individu, sampai bentuk tim yang macam-macam. Kuncinya kayaknya ada di kombinasi tujuan yang jelas, komunikasi efektif yang dibangun di atas kepercayaan, terus tanggung jawab bareng, empati, sama kemampuan adaptasi. Tim sukses itu hasil dari usaha sadar ya, buat bangun semua elemen itu. Tepat sekali, dan mungkin sebagai penutup nih dari eksplorasi kita dari materi-materi yang Anda bagikan ini, ada satu pertanyaan reflektif yang mungkin menarik buat Anda renungkan secara pribadi. Pertanyaan ini diadaptasi dari salah satu sumber Anda. Coba diingat-ingat lagi pengalaman terakhir Anda kerja dalam tim. Apa satu pelajaran paling berharga yang Anda dapat dari situ? Mungkin tentang diri Anda sendiri, cara Anda interaksi, atau tentang gimana tim itu jalan atau nggak jalan? Pelajaran berharga ya. Iya. Dan langkah selanjutnya nih, berdasarkan pelajaran itu, apa satu hal spesifik yang bakal Anda coba lakuin secara beda pas kolaborasi di kesempatan berikutnya? Wah, ajakan refleksi yang bagus banget buat nutup pembahasan kita. Merenungkan pengalaman nyata itu cara terbaik ya, buat bikin semua konsep ini jadi lebih ngena gitu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari materi Anda ini bisa bantu Anda bangun kolaborasi yang lebih efektif dan memuaskan ke depannya.